Pak Song percaya selama masih ada orang yang tinggal di dekat altar, pintunya tidak akan menutup sepenuhnya. Sehingga Pak Song menyuruh Juhe untuk membawa Jinwoo keluar, meninggalkan dirinya sendirian di tengah altar. Namun ternyata kaki Juhe tidak bisa bergerak. Pak Song menduga kalau Juhe sudah kehabisan mana alias energi sihir ketika menyembuhkan kaki Jinwoo. Hingga pada akhirnya Jinwoo memutuskan untuk menjadi orang terakhir yang tinggal di dekat altar dan meminta Pak Song untuk membawa Juhe keluar. Karena kalau bukan dia yang tinggal, lalu siapa yang akan menolong Mbak Juhe keluar dari sini? Tapi Mbak Juhe menolak. Menurutnya lebih baik dia yang tinggal. Kemudian Jinwoo memberikan kristal mana kepada Juhe. Karena sebelumnya Jinwoo sudah berjanji untuk mentraktir makan malam Juhe, Pak Song kemudian memukul tengkuknya Juhe hingga pingsan. Kemudian menggendongnya berjalan keluar ruangan. Jinwoo yang sudah ditinggal sendirian di tengah altar. Kemudian mengambil pedangnya Pak Kim dan berniat untuk mati dengan perlawanan. Dan eksekusi pun dimulai. Jinwoo akhirnya terkapar di tengah meja altar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sesaat sebelum dia kehilangan kesadarannya. Dalam sakaratul mautnya, Jinwoo mendengar seseorang berkata kalau dia sudah berhasil menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dari misi rahasia. Sebagai hadiah dari misi tersebut, Jinwoo berhak mendapatkan berkesempatan menjadi seorang player. Jika Jinwoo menolaknya, maka jantungnya akan langsung berhenti setelah 0,02 detik. Akhirnya Jinwoo menerima hadiah tersebut dan menjadi seorang player. Jinwoo tiba-tiba terbangun di atas ranjang di sebuah rumah sakit. Awalnya Jinwoo pikir semua yang baru saja dia alami hanyalah sebuah mimpi. Hingga 2 orang agen dari asosiasi Hunter tiba-tiba datang menemuinya. Dari kedua agen inilah diketahui kalau Jinwoo sudah tertidur selama 3 hari. Kemudian Jinwoo menanyakan tentang keadaan Miss Juhe dan Pak Song. Diketahui kalau Pak Song kehilangan satu lengannya. Sedangkan Miss Juhe mengalami trauma berat. Hunter yang selamat dari dungeon ganda itu berjumlah 6 orang, termasuk Jinwoo. Pada saat tim penyelamat tiba di lokasi, mereka hanya menemukan Jinwoo yang terkapar di tengah altar. Mereka curiga kalau Jinwoo mengalami kebangkitan yang kedua dan berhasil mengalahkan semua monster patung itu. Tapi setelah dicek dengan menggunakan mesin pendeteksi kekuatan, ternyata kekuatan Jinwoo hanya di angka 10, yang bahkan level terendah pun memiliki angka 70. Kemudian para agen pergi meninggalkan Jinwoo. Jinwoo mulai penasaran dengan layar hologram yang melayang di depannya, yang sepertinya para agen tadi tidak dapat melihatnya. Jinwoo kemudian menyadari ternyata kakinya yang putus, dan luka-luka yang dia terima sekarang sudah normal kembali. Kemudian datang adiknya Jinwoo yang langsung memarahinya. Karena Jinwoo selalu terluka dibandingkan dengan yang lain yang kembali dengan selamat, sampai-sampai mengancam akan berhenti sekolah dan ikut bekerja, agar Jinwoo bisa keluar dari profesinya yang seorang hunter. Jinwoo bertanya kepada Jin Ah tentang bagaimana cara membuka pesan di sebuah game. Lalu, dari pesan yang muncul di layar hologram, Jinwoo mendapatkan misi untuk upgrade kekuatan. Apabila tidak mematuhi sistem, akan dikenakan hukuman. Namun karena Jinwoo tidak menjalankan misi tersebut, dia pun dikirim ke dunia zona penalti dan harus bertahan hidup dari kejaran kelabang raksasa selama 4 jam. Jinwoo berlari dengan sekuat tenaga agar tidak dimangsa oleh kelabang raksasa. Tepat sebelum Jinwoo dimangsa oleh kelabang raksasa, waktu bertahan selama 4 jam di zona penalti telah selesai dan Jinwoo kembali lagi ke kamar rumah sakit tempat dia dirawat. Setelah kejadian itu, Jinwoo percaya kalau apa yang dia lihat adalah nyata, dan dia diharuskan selalu menjalankan misi harian yang diperintahkan di layar hologram, seperti push up 100 kali, squat 100 kali, hingga lari 10 km. Setiap kali berhasil menyelesaikan misi harian, Jinwoo akan mendapatkan hadiah seperti peningkatan kekuatan fisik, item sihir inventory, hingga mystery box. Ternyata salah satu mystery box yang dia dapat berisi sebuah kunci untuk membuka sebuah dungeon instan. Kemudian Jinwoo meminta izin keluar kepada petugas rumah sakit.
Sesampainya di pintu ketiga stasiun Hapjung, Jinwo yang mulai percaya kalau apa yang terjadi kepadanya adalah kebangkitan kedua. Jinwo ingin menguji kemampuan barunya itu di dalam dungeon instan tersebut. Rencananya dia akan lari dan segera keluar dari dungeon jika kondisinya membahayakan. Namun siapa sangka begitu Jinwo masuk portal pintu dungeon langsung tertutup. Jinwo baru bisa keluar dari dungeon jika bos dungeon sudah berhasil dikalahkan. Atau Jinwo bisa kabur dengan menggunakan Hearthstone. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Jinwo memutuskan untuk melanjutkan misinya.